Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memberikan edukasi atau kita akan membahas tentang seri edukasi, yaitu tentang memilih masker dan menggunakan masker dengan benar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lainnya agar manfaatnya semakin luas. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari teman-teman sekalian. Baik, kita masuk ke slide yang pertama. Nah, latar belakangnya seperti yang kita ketahui, di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini terjadi peningkatan kasus virus COVID-19 varian baru, yaitu Omicron ya teman-teman, yang terakhir update per 5 Februari tahun 2022 ada penambahan kasus COVID-19 yang baru sekitar 33.000 sekian ya. Yang kemudian di sana membuat kita sebagai masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah penularan COVID-19 ini. Meningkatkan kewaspadaan itu tidak berarti khawatir, panik gitu tidak ya. Tapi kita dengan tenang meningkatkan kewaspadaan, menjalankan strategi pengendalian COVID-19 ini. Nah, strategi pengendalian COVID-19 ini dari Kementerian Kesehatan itu ada dua pihak yang berperan di sana. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah kita sebagai masyarakat. Nah, kedua pihak ini harus berkolaborasi agar bisa menekan laju atau penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, yang dilakukan pemerintah itu ada tes, trace, dan treat. Selain ada kebijakan-kebijakan yang dimunculkan terkait dengan penanganan COVID-19 ya teman-teman. Nah, untuk masyarakat ada memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak yang kemudian di awal kita kenal dengan 3M. Lalu dikembangkan menjadi 5M ya. Dikembangkan menjadi 5M. 5M itu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, kemudian dikembangkan menjadi yang poin yang keempat itu menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan ya. Kemudian yang kelima membatasi mobilitas ya. Membatasi mobilitas. Nah, di antara 5M ini, yang satu di antara yang cukup penting ya, selain 5-5-nya memang penting, yaitu adalah memakai masker. Nah, ini yang nanti akan kita bahas pada seri edukasi kali ini, yaitu tentang caranya kita memilih masker, yang benar yang masker yang kayak apa gitu ya, yang cocok untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kemudian yang kedua, bagaimana menggunakannya dengan benar. Baik, sudah bisa difahami ya teman-teman. Kita langsung lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas cara memilih masker yang benar. Nah, ini rekomendasinya kita ambil dari CDC ya teman-teman, CDC di Amerika Serikat ya. Nah, caranya yang pertama, kita memilih masker yang memiliki 2 atau lebih layer. Jadi minimal dia punya 2 layer. Atau yang sekarang tersebar di masyarakat itu yang 3 layer ya. Nah, itu udah standar, bagus ya. Kemudian bisa menutupi seluruh hidung dan mulut. Bisa menutupi seluruh hidung dan mulut. Jadi dipilih masker yang ukurannya pas ya. Di ukurannya pas bisa nutup mulai dari ini hidung sampai mulut ya. Karena tempat virus itu bisa keluar ada di sini ya, bisa dari hidung dan dari mulut, dan tempat masuknya juga dari sini, bisa dari hidung dan dari mulut. Jadi cari yang bisa menutupi secara keseluruhan dengan sempurna hidung dan mulut. Kemudian maskernya pas ya. Pas, tidak ada gap antara pipi kita dengan maskernya, karena kadang-kadang dari sini nih ada sela-sela, ada gap yang bisa membuat
partikel virusnya masuk gitu ya. Nah, cari yang tidak ada gap atau pas gitu. Kemudian pilih yang ada nose wire-nya. Nah, nose wire itu yang ini ya. Kalau masker triple yang sering dijual biasanya ada tuh nose wire-nya ya. Ada kawat di hidung, jadi bisa ditekuk. Nah, jangan pilih yang tidak ada nose wire-nya. Kalau tidak ada nose wire-nya tidak direkomendasikan ya. Ada sih masker yang triple tapi tidak ada nose wire-nya, itu tidak direkomendasikan. Nah, ini untuk mencegah kebocoran yang bisa keluar dan masuk ya dari bagian atas masker ini. Kan di sini biasanya longgar nih. Jadi harus ada wire-nya biar bisa ditekuk di hidung gitu ya. Nah, kemudian yang jangan dipakai atau tidak direkomendasikan itu masker dengan bahan vinil. Karena masker dengan bahan vinil ini bisa membuat kita atau si pengguna kesulitan dalam bernafas. Kemudian jangan pakai yang ada valve-nya. Contohnya kayak di gambar ini ya, ini ada valve. Kan banyak tuh dulu ada yang masker ada valve-nya di depan itu ya. Karena ini bisa menjadi tempat keluarnya virus. Nah, masker yang tipe ini itu ya aman sih buat yang bersangkutan ya kalau valve-nya ini tidak bocor ya. Tapi valve ini bisa jadi tempat keluarnya virus. Jadi kalau si pengguna ini terjangkit, dia bisa menularkan ke orang lain. Kemudian untuk masyarakat umum tidak direkomendasikan menggunakan masker N95 ya, yang seperti ini karena masker ini diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Baik seperti itu teman-teman, yang direkomendasikan ada di bagian yang sebelah kiri ini, yang centang hijau, kemudian yang silang merah ini tidak direkomendasikan ya teman-teman. Yang direkomendasikan itu masker 3 play, kemudian bisa menutupi mulut dan hidung, kemudian tidak ada gap di pipi dengan maskernya, dan punya nose wire. Yang tidak direkomendasikan itu masker berbahan vinil, kemudian yang ada respiratornya di sini, ada valve-nya. Valve maksudnya yang ada valve-nya. Kemudian untuk masyarakat umum tidak direkomendasikan menggunakan N95 karena diprioritaskan masker itu untuk tenaga kesehatan. Baik, lanjut. Hal yang jangan dilakukan saat menggunakan masker. Nah, ini ada contoh-contohnya yang sebaiknya tidak kita lakukan ya saat menggunakan masker. Jadi ketika kita pakai masker ditaruh di sini nih di mulut nih, contohnya kayak yang ini ya. Kalau ditanya pakai masker enggak, ya itu enggak pakai masker karena hidungnya terbuka. Jadi masih bisa menghirup partikel virus dari luar, dan ketika batuk atau bersin juga masih bisa mengeluarkan partikel virus dari tubuhnya ke udara sehingga bisa dihirup oleh orang lain. Jadi tidak aman ya. Nah, hal-hal yang seperti ini sebaiknya tidak dilakukan saat menggunakan masker. Contohnya ditaruh di leher, atau ditaruh di kepala, atau ditaruh di bawah hidung, cuma nutupin mulut. Atau mungkin ada yang cuma naruh di hidung doang. Ada sih, saya pernah lihat sih. Kemudian ditaruh di dagu, atau di cantel gini ya, cuma satu telinga, atau ditaruh di sini, itu jangan ya. Jangan dilakukan di tempat umum yang ada banyak orang di sana. Kecuali kalau teman-teman mungkin mau makan, cari tempat sepi, lalu dia dibuka sebentar, makan terus dipakai lagi gitu ya. Kemudian lanjut, cara melepas masker. Melepas maskernya yang pertama jelas hati-hati ya. Kemudian teman-teman pegang bagian talinya nih ya. Pegang bagian tali. Terus dilepas aja begitu, lalu dilipat. Bagian yang tadinya di dalam dilipat keluar secara bersamaan ya. Jadi kita tidak memegang bagian yang luar ini, yang kotor nggak kita pegang. Lalu kita buang ke tempat sampah, jelas ya. Dan setelah itu cuci tangan. Jangan lupa harus selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian ada cara untuk meningkatkan kemampuan dari masker yang kita gunakan. Cara yang pertama tadi jelas ya, kita waktu pas milih masker, kita milih masker yang ada nose wire-nya. Nah, jadi cara yang pertama itu teman-teman nose wire-nya ditekuk ya, ini ya. Nose wire-nya ditekuk. Ditekuk biar pas di hidung. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa pakai mask fitter ini ya. Ini biasanya sih ada yang jual sih ya. Terus yang berikutnya, dipastikan kalau maskernya sudah rapat ya, menutupi hidung, mulut, dan sampai ke dagu. Itu
Kemudian bisa juga tuh kita tambahi dengan material lain di depan masker triplay atau masker bedah yang kita gunakan ya. Ditambahi dengan masker apa? Ditambahi dengan masker kain. Jadi ada masker bedah, kemudian dilapisi masker kain. Nah, dengan menggunakan cara seperti ini bisa meningkatkan kemampuan dari masker yang kita pakai. Tapi dipastikan ya bahwa kita bisa bernafas dengan ringan ya. Atau bisa juga tuh maskernya kita ikat talinya biar kenceng. Seperti ini ya, kita ikat talinya biar kenceng. Terserah sih diikat di sini atau diikat di bagian ujungnya gitu, diikat biar rapat ya, karena pada prinsipnya masker bedah itu memang tidak di desain fit ya, fit ke tempel pipi gitu maksudnya, jadi masih ada longgar-longgar dikit, jadi bisa diikat begini atau bisa diikat di ujung sebelah sini, atau bisa ditambahkan dengan apa namanya, masker kain di depannya, lalu dikencangkan ini bagian nose wire-nya. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Ini cara untuk meningkatkan kemampuan masker yang kita gunakan. Kemudian ini ada kombinasi masker yang tidak dianjurkan. Kombinasi masker yang tidak dianjurkan itu mengkombinasikan dua disposable mask atau dua masker bedah ya. Alasannya karena masker bedah itu tidak didesain fit. Tadi seperti yang sudah kita sebutkan ya, tidak didesain kenceng gitu ya. Jadi percuma digabung dua itu percuma ya. Lebih baik dipakai satu-satu, kemudian setiap 4 jam diganti karena masker triple masker bedah itu rekomendasinya 4 jam sekali ganti ya. 4 jam sekali ganti. Itu rekomendasinya begitu untuk masker triple yang masker bedah. Coba lihat di boxnya itu ada biasanya tulisannya diganti setiap 4 jam sekali. Jadi daripada didobel dua masker bedah, lebih baik bagian luarnya dikasih masker kain atau diikat biar kencang gitu ya. Diikat earloop-nya ini biar kencang. Kemudian tidak direkomendasikan mengkombinasikan masker KN95 ini ya dengan any other mask atau dengan masker lainnya, mau itu masker kain, mau itu masker bedah, tidak direkomendasikan digabung jadi satu dalam penggunaannya. Kalau yang ini itu tidak disebutkan alasannya kenapa ya, tidak disebutkan persisnya alasannya kenapa masker KN95 tidak didobel dengan any other mask atau masker yang lain. Mungkin saja bisa membuat si pengguna jadi sulit atau kesulitan dalam bernafas. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang tahu asli secara detail kenapa KN95 tidak direkomendasikan digabung dengan masker yang lain, di bagian luarnya bisa ketik di kolom komentar ya. Dan masker bedah juga tidak direkomendasikan dipakai di dalam, terus di luarnya ada masker KN95 gitu juga tidak ya. Rekomendasinya penggabungan masker bedah itu dengan masker kain ya. Dengan masker kain di bagian luarnya. Baik, sampai di sini dulu materi edukasi tentang menggunakan masker pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jaga kesehatan teman-teman sekalian, mudah-mudahan sehat semua. Dan kasusnya semakin hari semakin turun ya, kasus COVID-19-nya. Jadi besok kita memasuki bulan suci Ramadan bisa tarawih di masjid ya, harapannya begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Sampai ketemu pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.